أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita memang perlu yang namanya interaksi dengan banyak orang. Terkadang ketika kita bergaul, kita tanpa sadar berbicara apa yang tidak perlu kita bicarakan. Karena dalam sebuah pergaulan, kalau kita tidak berbicara, kita takkan terasa asing. Namun, terlalu banyak berbicara juga kurang baik. Karena kenapa? Ada 4 hal yang perlu kita rahasiakan dari orang lain. Yang pertama, target ataupun tujuan atau rencana hidup kita. Kenapa target atau tujuan dan rencana tersebut harus kita rahasiakan? Karena ketika kita menceritakan target, tujuan ataupun rencana kita kepada orang lain, bisa jadi cita-cita kita itu, tujuan kita itu terlalu tinggi. Tetapi orang lain menganggap kita itu rendah. Orang menganggap kita itu remeh. Orang menganggap kita itu gak mampu untuk mencapai puncak tertinggi. Malah jadi kita itu patah semangat, kurang malah untuk menyerah dan gak mau untuk berjuang. Jadi target dan rencana kita itu gak perlu kita bicarakan kepada orang lain. Itu cukup rahasia dan kita mantapkan niat, kuatkan rencana, persiapan dan seluruhnya, dan kita raih sampai ke puncak. Yang kedua, gaji. Kenapa gaji juga disuruh untuk kita rahasiakan dari orang lain? Misal, kita sedang duduk dengan teman-teman. Kita nggak tahu penghasilan mereka itu berapa. Ada juga yang sudah berpenghasilan, atau ada juga yang belum punya penghasilan, belum punya pekerjaan. Tapi ketika kita nongkrong, berbicara, asik berbicara, kita tanpa sadar menyebutkan kalau kita itu gajiku untuk segini loh. Seandainya gaji kita itu banyak, lebih banyak daripada gaji teman-teman, kita itu malah dianggap sombong oleh mereka. Karena kita membeberkan berapa banyak gaji yang kita dapatkan lebih tinggi dari mereka. Dan seandainya gaji kita itu lebih rendah, lebih sedikit dari mereka, kita itu malah dianggap hina, dianggap remeh. Masa penghasilan cuma segitu? Penghasilan kami lebih banyak gitu. Penghasilan sedikit malah dipamer, penghasilan sedikit malah diumbar-umbarin. Kan gak bagus.
Jadi kita tuh malah dianggap remeh oleh mereka yang punya penghasilan lebih banyak daripada kita. Maka gajimu itu cukup dirimu dan bosmu aja yang tahu. Nggak perlu kita kasih tahu ke tetangga, nggak perlu kita kasih tahu ke calon mertua, nggak perlu kita kasih tahu sama teman-teman curhat kita. Cukup diri kita dan bos kita atau atasan kita yang tahu berapa banyak gaji yang kita peroleh pada bulan tersebut. Yang ketiga, masalah keluarga. Urusan keluarga itu urusan kita dengan keluarga kita. Bukan urusan teman-teman, bukan urusan tetangga, bukan urusan mereka. Tetapi cukup urusan keluarga kita, itu urusan kita dan keluarga kita saja. Nggak perlu mereka tahu urusan keluarga kita. Misal, kita menceritakan sisi buruknya keluarga kita pada mereka. Mereka belum tentu bisa memberikan solusi untuk memecahkan masalah keluarga kita. Karena itu bukan solusi. Malah jadi ketika kita menceritakan urusan keluarga kita sama mereka, mereka tuh menganggap kita itu orang yang gak bagus, orang yang gak becus, menganggap kita itu orang yang suka menceritakan segala sesuatu kepada orang lain. Mereka itu malah menganggap kita itu kalau keluarga itu keluarga yang gak baik. Padahal cuma masalah sepele. Tapi bisa mereka artikan kalau selama hidup ini keluarga kita itu bukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi gak perlu. Karena nggak ada solusi dari mereka. Malah ketika kita menceritakan masalah keluarga kita sama orang lain, bisa jadi itu akan memperberat masalah kita. Mereka bisa jadi kasih solusi yang nggak bagus. Mereka bisa jadi malah menghasut. Kita pulang ke rumah malah tambah pecah. Maka urusan keluargamu cukup kamu dan keluargamu saja yang tahu. Carikan solusi. Duduk bersama. Mikirkan, bermusyawarah apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita perbaiki agar keluarga kita itu selalu damai, tentram, dan sejahtera. Yang keempat, urusan aib orang lain. Aib tidak perlu kita pamerkan kepada orang lain. Aib orang lain termasuk juga aib kita sendiri, gak perlu kita kasih tahu kepada orang lain. Ketahuilah teman-teman, saat engkau duduk dengan temanmu, ketika dudukmu itu dia menceritakan tentang aib orang lain, maka jangan heran saat engkau bangun dari tempat duduk tersebut, dia akan menceritakan aibmu kepada orang lain juga. Begitu juga dengan kita menceritakan aib orang lain kepada orang lain. Jangan heran ketika suatu saat nanti orang lain juga akan menceritakan aib kita kepada orang lain. Maka nggak perlu. Apalagi kita menceritakan hal yang tidak kita tahu pasti. Bisa jadi itu fitnah, kebenaran nggak ada bukti. Maka kalau kita tahu sesuatu sisi buruk orang lain, cukup saja kita yang tahu. Nggak perlu kita kasih tahu ke orang lain. Karena kita belum melihat dari semua sisi. Melihat orang itu jangan nggak cukup dari satu sisi. Kita bisa melihat dia itu buruk. Dia itu punya kesalahan. Dia itu punya aib. Nggak tahu kita itu tujuannya apa. Niatnya apa. Dan bisa jadi dia itu mempunyai kelebihan dan sisi baiknya dari sisi lain. Maka jagalah 4 rahasia tersebut dari orang lain. Yang pertama, target rencana hidup. Yang kedua, gaji. Yang ketiga, urusan keluarga. Dan yang keempat, aib orang lain. Termasuk aib diri sendiri. Nggak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Maka teman-teman sekalian, dalam pergaulan kehidupan kita boleh berinteraksi dengan banyak orang. Boleh berbicara. Tetapi dalam perkataan kita tetap harus menjaga apa yang akan kita keluarkan. Karena terlalu banyak berbicara juga nggak bagus. Orang yang bagus tutur katanya, orang yang indah tutur katanya, baik perkataannya, maka dia akan banyak temannya. Karena kehidupan itu
mencintai hal-hal yang indah. Kehidupan itu mencintai hal-hal yang sejuk. Kehidupan itu mencintai hal yang baik. Maka jagalah tutur katamu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, yang berguna bagi orang lain. Karena kita justru akan mendapatkan banyak saudara dari apa yang kita ucapkan. Kalau perkataan kita itu banyak menyakiti hati orang, kalau perkataan kita itu banyak membuka aib orang, juga aib sendiri, juga membuka masalah-masalah kita sendiri, malah kata-kata kita akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, akan menjadi penghalang untuk menggapai cita-cita, akan menjadi penghalang untuk menjalin silaturahmi dengan sanak saudara. Maka cukup sekian dari akhir kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.